Jadi kalau dalam hidup sering ngomong, wah tidak mungkin Pak itu Pak, wah tidak masuk akal Pak, kayak gitu. Kalau kamu udah bicara tidak masuk akal, berarti apa? Semua kamu batasi dengan akalmu. Dan batasan-batasan dalam hidup kita adalah akal kita ini, batasan ini. Seringkali yang membuat keajaiban tidak terjadi ya ini, akal kita ini. Padahal yang sebetulnya terjadi bukannya nggak masuk akal kita yang belum masuk. Tapi seringkali kita paksakan, wah kurang masuk akal. Nah, padahal yang benar bahwa akalnya yang belum masuk. Tidak mau terbuka, tidak mau belajar. Ya, akal kita ini kan perlu di-upgrade. Ya, contoh ya, saya ini kelahiran 72. Kalau saya nggak mengupgrade, ya udah saya akan tertinggal jauh nanti. Karena ilmu-ilmu yang saya pelajari waktu saya kuliah dulu, waktu sekolah dulu, beda jauh dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Tapi karena saya selalu mengupgrade tadi, selalu belajar itu nggak akan ada habisnya. Sampai sekarang pun saya tetap belajar kan gitu. Kenapa? Saya tahu perkembangan teknologi yang sangat pesat. Maka saya nggak akan pernah ngomong ketika ada sesuatu yang saya belum tahu. Saya nggak akan ngomong wah itu nggak masuk akal, enggak. Saya juga akan cari tahu sampai betul-betul masuk ke akal saya gitu loh. Saya cari tahu, saya praktekkan, saya alami kan begitu. Contoh ketika era digital ya, saya dapat info waktu itu. Pak, ini ada sistem keuangan baru, namanya mata uang digital. Pertama saya menolak Bapak sekalian, mata uang kok digital itu piye? Wujudnya ono ora kan itu. Karena namanya mata uang itu kudu ono wujudnya kan itu, ono koin apa ono kertas kan itu. Lah, tapi waktu itu justru saya penasaran gitu loh. Mosok ono mata uang kok digital. Lah kok piye carane belanjake? Ya, nah, saya terus cari tahu, saya belajar. Saya masuk, oh ternyata ketika saya masuk ke situ, oh ternyata ini luar biasa. Oke, pada waktu itu ya, kalau kita bicara bisnis, namanya digital itu, saya ngeluarkan uang, nggak ketemu orangnya. Jadi dunia digital itu orang ngomong apa? Dunia gendruwo. Karena apa? Nggak pernah ketemu orangnya. Jadi saya melepaskan uang, tidak ketemu orangnya. Dan tidak mendapat bukti kertas satu sobek pun. Tapi kalau waktu itu saya tidak lakukan, ya tidak akan pernah terjadi PLN seperti sekarang ini. Ya, tidak pernah terjadi ada keajaiban dalam kehidupan saya. Ya, jadi kuncinya tadi terbuka terhadap informasi. Jangan pernah menutup. Ya, seringkali yang menutup pintu-pintu keajaiban apa? Pikiran kita tadi, wah tidak mungkin itu, tidak masuk akal itu. Begitu Anda katakan seperti itu, pintu keajaiban tertutup. Masih ingat waktu dulu pacaran? Masih ingat ya, ketika kita naksir pasangan gitu kan? Terutama untuk cowok ya. Oke. Yan Mas apa jenenge? Rio. Mas Rio. Wis dibojo? Sudah. Jaman pacaran dhisik. Ya. Pernah gak berpikir dalam pikiranmu, pihak bojone jenis apa bojone? Woro. Pernah gak dulu kepikiran? Masukkan dalam pikiran jadi, piye caranya aku itu woro. Gitu kan? Nah, karena tadi pikiran dikasih pertanyaan tadi, dikasih perintah tadi. Piye caranya aku itu woro. Maka otak akan bekerja mencarikan jalan sampai ketemu jawaban. Akhirnya itu woro tenan kan itu kan. Coba dulu sugestine ora woro ya, perintah piye caranya aku itu sari. Itu sari orang woro kan itu. Ya, jadi apapun yang kita perintahkan ke otak, otak itu akan mencarikan jalan sampai ketemu jawaban. Nah, kalau udah tahu ilmu ini sekarang otaknya dikasih pertanyaan, perintah yang bagus-bagus. Ya, bagaimana caranya saya menjadi kaya? Bagaimana caranya saya berkelimpahan? Bagaimana caranya saya bahagia? Ya, bagaimana caranya saya hidup dalam keharmonisan? Nah, jadi selalu dikasih sugesti yang positif. Tadi otak akan bekerja seperti asisten, akan mencarikan jalan sampai ketemu jawaban. Kemarin saya dari Bali. Saya
membeli lahan 2 hektar di Bali untuk membuat villa. Nanti anggota BLN yang sudah kaya-kaya bisa punya villa di Bali. Ya, ya, semua kaya nanti ya. Oke, Bapak Sekalian, begitu saya membeli lahan 2 hektar, dapat bonus. Ya, di sana ada namanya Bukit Teletabis, belum tergarap. Ya, luasnya 30 hektar lebih. Ya. Dan kemarin tokoh di sana mengatakan, Pak Niko silakan untuk dikelola. Ini Bapak sekalian, kenapa? Saya selalu berpikir positif. Tadi, setiap uang yang saya keluarkan, uang ini bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda, dan bermanfaat bagi banyak orang. Dengan bukit yang tidak terurus tadi, begitu saya datang ke sana, nanti bisa terurus. Ya, banyak orang nanti bisa memanfaatkan bukit itu. Banyak lapangan pekerjaan. Ya, turis-turis kemarin belum tertata aja ketika saya ke sana, turis sudah banyak. Jadi saya ketemu banyak turis di sana. Mereka foto di bukit-bukit itu, persis Bukit Teletabis. Ya, banyak sekali bukit-bukitnya seperti itu. Nah, jadi tadi ya, semesta itu tidak pernah kekurangan bahan, ingat-ingat. Semesta tidak pernah kekurangan bahan untuk memberkati kita semua. Tapi yang menutup, membatasi adalah diri kita sendiri. Nanti pelajarannya setelah hari ini ya, mulai memasukkan pikiran-pikiran positif dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana saya menjadi kaya? Atau bisa begini ngomongnya, aku memilih untuk menjadi kaya. Aku memilih untuk berkelimpahan. Aku memilih untuk bahagia. Aku memilih untuk sehat. Udah, otak akan bekerja nanti. Ya, tadi otak akan bekerja, ya, mencarikan jalan sampai ketemu jawab. Jangan katakan tidak mungkin, karena semuanya serba mungkin. Di Solo ya, Pak Jokowi itu kampungnya dekat saya. Dulu nggak ada yang nyangka bahwa dari kampung itu ada seorang presiden. Gitu. Karena kampungnya kumuh, kampungnya pinggir kali kan gitu. Tidak ada yang nyangka, orang ya kan ngomong kalau wah besok misalnya ada yang ngomong besok akan ada presiden dari sini. Pastilah akan ngomong, wah nggak mungkin lah gitu. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin, semua serba mungkin. Yang membuat tidak mungkin ya kita sendiri tadi dengan batasan-batasan tadi. Nah itu Bapak sekalian. Jadi apa yang sekarang BLN alami, BLN rasakan itu kan apa? Dari kecil saya sudah belajar untuk tadi memberi asupan yang positif dalam kehidupan saya. Contoh lagi ya, waktu saya belum punya mobil waktu itu, saya masih lulus sekolah, tetapi saya sudah tahu ilmu ini, akhirnya saya selalu memasukkan dalam pikiran begini, Tuhan, aku pengen mobil. Ya, jadi Tuhan, aku pengen mobil. Nah, saya selalu membayangkan ketika saya sedang naik motor atau saya sedang naik kendaraan umum, saya sedang membayangkan sedang nyetir mobil saya sendiri. Nah, itu kunci ya. Jadi waktu saya belum punya mobil, saya cuma katakan, Tuhan atau aku pengen mobil. Nah, tadi terus tak bayangkan terus. Ketika saya naik motor atau naik kendaraan umum, saya sedang membayangkan nyetir mobil sendiri. Nah, apa yang terjadi Bapak sekalian ya? Saya mau punya mobil pertama kali itu tidak beli, dikasih orang. Ya, karena tadi saya memasukkan dalam pikiran apa? Tuhan, aku pengen punya mobil. Kalau saya ngomongnya Tuhan, aku pengen beli mobil, ya terus pakai uang. Nah, ini pun juga harus hati-hati dalam memasukkan kata-kata ya. Tadi saya cuma mau Tuhan, aku pengen mobil. Caranya nggak usah dipikir. Caranya nggak usah dipikir apa? Semesta tadi tidak kekurangan bahan, semesta tidak kekurangan akal. Tadi mestakong tadi. Nah, maka saya ngomongnya Tuhan, aku pengen beli mobil nggak gitu nggak? Tuhan, aku pengen mobil. Nah, aku pengen tuku mobil nanti keluar uang. Caranya terserah semesta, terserah Tuhan. Nah,
Tadi saya punya mobil pertama kali itu tidak beli, tapi dikasih orang. Walaupun yang ngasih bos saya waktu itu, yang ngasih bos saya. Nah, ketika saya cerita dengan saudara, dengan teman, dengan sahabat, mereka katakan begini, oh lumrah sing ngai bosmu kan itu. Mesti mergo ono hitung-hitungane, mergo kowe apa karena prestasi atau apa kan gitu. Nah, kemudian saya bilang lagi yang kedua sama Tuhan begini, Tuhan, ternyata ini belum spektakuler Tuhan. Teman-teman saya masih menganggap ini sesuatu yang biasa. Nah, saya tinggal laporan saja kepada Sang Pemilik Semesta. Tuhan, aku mau yang lebih spektakuler. Aku mau yang lebih ajaib. Ketika saya cerita ke orang, ke teman-teman saya akan ngomong, wah itu baru keren, baru ajaib kan itu. Nah, kayaknya bos sekalian, saya punya mobil yang kedua, itu juga tidak beli lagi. Saya dikasih orang. Dan yang ngasih waktu itu baru ketemu saya hari itu juga. Jadi tidak ada hubungan kawan, tidak ada hubungan saudara, belum pernah sebelumnya, ketemu hari itu juga dan hari itu juga memberi mobil saya. Ya, ceritanya waktu itu di Jogja, jadi di daerah Samirono dekat RRI, ada keluarga yang anaknya waktu itu sakit seperti gangguan jiwa. Setiap ada orang obati dia ngamuk. Dia pernah dibawa ke rumah sakit Bethesda, kaca rumah sakit dipecahi. Karena waktu saya masih muda ya, saya tertantang untuk mendoakan. Akhirnya kami datang ke rumah itu. Ketika kami datang sudah ada keajaiban, Pak sekalian. Ya, anaknya ini nggak ngamuk. Biasanya kalau ada yang datang menyembuhkan itu ngamuk. Ini enggak. Kemudian Tuhan taruh dalam hati saya bahwa anak ini kurang kasih sayang. Akhirnya saya peluk anak itu, anak itu nangis di pundak saya. Ya, nangis ya, baju saya sampai gloprot itu, air mata dan umbel ya. Dan baunya juga udah gak karuan karena sudah lama gak mandi itu. Tapi Tuhan taruh dalam hati saya untuk memeluk anak itu. Ketika saya peluk hampir setengah jam, anak itu bisa komunikasi dengan baik, ngobrol santai dan curhat ya karena kurang perhatian karena bapak ibunya ini semua pengusaha. Ya, singkat cerita anak ini mau kuliah lagi, ya mau sudah sehat lah, sudah sehat, sudah ngomongnya sudah lancar. Kemudian ketika saya pamit ke keluarga itu, bapaknya ngomong gini, Dek, bawa mobil aja Dek. Saya bilang, enggak Pak, nanti kembalikannya repot, udah kami tak naik bis aja. Enggak, dibawa aja, nggak usah dikembalikan. Nah, yang ini ketika saya cerita ke teman-teman baru ngomong, wah kalau itu ajaib. Yang pertama tadi nggak ajaib. Nah, yang kedua tadi nggak ada hubungan apapun sebelumnya. Ya, tidak kenal, tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan teman. Hari itu juga ketemu saya dan hari itu juga saya dikasih mobil. Jadi saya punya mobil pertama dan kedua dikasih orang. Tapi yang pertama belum keren menurut teman-teman saya, menurut saudara saya. Wajar saya ngasih bosmu kan itu. Nah, yang kedua baru mereka bilang, wow itu dahsyat. Nah, keajaiban terus selalu ada. Kuncinya apa tadi? Selalu kita memberikan pikiran-pikiran yang positif di dalam kehidupan kita. Nah, terus saya praktekkan. Ya, kalau saat ini kita punya 18 perusahaan. Kalau orang-orang lama saya, ketika saya membuka usaha baru, mereka bilang, oh ini kan sudah dikatakan Pak Niko tahun sekian. Ketika kita peresmian dealer, ya. Orang-orang lama saya udah tahu, oh ini udah dibicarakan Pak Niko tahun ini. Ketika minimarket, oh ini Pak Niko udah bicara. Ya, bicara klinik, oh ini Pak Niko dulu pernah ngomong kan itu. Semua terwujud. Jadi sekarang ini kita punya 18 perusahaan, itu semua sudah pernah tak omongkan. Jauh hari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, puluhan tahun sebelumnya. Ya. Nah tadi, semesta tidak kekurangan bahan. Apapun yang saya pikirkan, apapun yang saya bicarakan, tergenapi.
Nah, kalau udah tahu ini ya semuanya berarti kita bisa. Oh, saya dulu juga bukan orang kaya, saya lahir tidak tiba-tiba kaya, enggak. Ya, ini ada teman lama saya, Mbak Mariani itu ya. Tahun berapa kita ketemu dulu? 20 tahun yang lalu. Ya. Jadi ini dan mungkin Mbak Mariani pernah dengar dulu ya, usaha-usaha yang sekarang kita ada ini pernah tak ucapkan dulu. Pernah ikut ya Pak? Ya, pernah ikut juga ya. Pernah bersama-sama kan itu. Nanti kita mau masuk TV lagi nanti ya. Nyanyi ya. Oke. TVRI Semarang Pak. Lanjut. Sayangnya nanti jangan TVRI Semarang. Terus kadung tampil ternyata antenanya ora nyaut. Nah, dulu pas tampil itu saya ngabari, aku mau masuk TV loh. Ngendi? TVRI. Walah.